Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hari ini, minggu ini, untuk siap beribadah online. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, janji-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami sampai pada detik ini Tuhan. Terima kasih atas segalanya yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan sampai pada hari ini Bapa. Bapa, kami sekarang sedang beribadah secara online Tuhan. Walaupun kami hanya beribadah secara online, tetapi biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini Bapa. Biarlah orang-orang yang menonton ibadah ini Tuhan bisa memuji Engkau dan bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan seksama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menjaga hati dan pikiran mereka supaya kami bisa fokus Tuhan hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan Tuhan biarlah Engkau memberkati ibadah ini Bapa, biar supaya orang-orang yang menonton bisa mendapatkan berkat dan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya, Engkau yang memimpin ibadah online kami pada hari ini Bapa. Engkau yang berencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk
kita dengarkan firman-Nya. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus, biar damai sejahtera dan keberkatannya selalu menyertai dan menolong hari-hari kita dan mengurapi ibadah kita yang terus berlangsung. Kita akan berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami rendahkan hati di bawah hadirat-Mu dan memohon pengurapan-Mu turun atas kami, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Tuhan memberkati, shalom. Pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca, saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa Bapa kami ini saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama yang lalu kita sudah dengar sama-sama doa Bapa kami, dan itu terkait dengan dimensi doa Bapa kami. Pada waktu itu saya membahasnya dalam beberapa topik. Saya ulangi kembali. Yang pertama, doa Bapa kami dari ayat 6 itu bicara tentang posisi kita yang harus dibenahi, disadari, dan terus kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ibadah atau penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Dimensi yang berikutnya adalah tentang kerajaan dan kehendak Tuhan yang harus diejawantakan, yang harus diwujudkan di bumi. Dan bagi kita memohon dan meminta itu supaya diwujudkan dan nyata. Itu menjadi bagian dari doa, dimensi doa kita harus mencakup itu. Dan yang keempat adalah baru kemudian kita meminta, berdoa secukupnya, meminta secukupnya. Kenapa secukupnya? Yang lalu saya sudah sampaikan itu. Baru kemudian yang kelima, moralitas surga, karena kita memiliki hati yang dapat mengampuni, dan mengampuni termasuk musuh, dan kemudian memohon perlindungan dan pengayoman dari Tuhan. Sekarang saya masuk kepada doa Bapa kami bagian yang kedua. Doa Bapa kami bagian yang kedua ini dari ayat-ayat yang sama, ini mengandung bagian yang lebih lagi. Di dalamnya kita dapat menyimak ada 7 pokok doa, ada 7 isi doa yang diminta, yang diharapkan, yang harus menjadi pedoman, menjadi petunjuk jika kita berdoa. Karena demikian murid-muridnya bertanya bagaimana cara berdoa, sehingga Tuhan Yesus memberikan arahan supaya ini yang didoakan. Nah, karena itu sehubungan dengan tema tahunan kita di GKSI Genesaret ini, maka jika kita paham dan mengaplikasikannya dan menjadikan doa Bapa kami menjadi bagian dari kerohanian kita, ibadah kita, doa kita, permohonan kita, maka baru itu juga memungkinkan kita bisa mencapai seperti tema kita, hidup yang terpelihara sempurna. Jadi bagaimana agar kesempurnaan itu terus berlangsung dan bertumbuh dalam hidup kita? Saya berpendapat bahwa kita harus memenuhi atau menyampaikan atau isi doa kita harus mencakup isi doa Bapa kami. Sekali lagi, isi doa Bapa kami ini ada 7 bagian. Kita mulai dari bagian yang pertama, doa Bapa kami, ayat 6, pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Bagian pertama ini adalah bagian yang tertera di sini, Bapa kami yang ada di surga. Ini adalah seruan anak Tuhan atau sapaan, menyapa Bapa, menyerukan nama Allah, memanggil Bapa. Seruan ini, ungkapan atau ucapan ini ketika kita berdoa, ketika kita berkata Bapa kami yang ada di surga, ini mengandung kandungan kehidupan dan bahkan bisa menghasilkan proses pemulihan secara batinia atau dalam batin kita. Contoh ketika anak kecil mengalami problem, mengalami masalah atau ada tekanan, dan ketika dia memanggil bapaknya, maka ada satu seruan dari hati anak itu, selain seruan minta pertolongan, tapi seruan keyakinan dan kepercayaan, seruan perlindungan, seruan pengayoman, seruan pembelaan. Jadi ketika kita berkata Bapa, maka ada unsur hubungan yang sedang dibangun, ada unsur rohani yang sedang diingat kembali, dibangun, dipulihkan. Karena ketika bicara Bapa, firman Tuhan beberapa ayat saya sampaikan demikian. Matius 6 ayat 8 misalnya berkata demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ketika kita berkata Bapa, artinya terkandung di dalamnya bahwa dia lebih tahu kebutuhan kita, dia tahu kondisi kita, dia tahu apa yang kita harapkan. Matius pasal 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seruan Bapa, kata Bapa, mengandung ungkapan dari hati kita atas keyakinan kita kepada yang kita sembah, kepada Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang lebih baik dari siapapun, yang lebih baik dari apapun. Karena itu, ketika kita memanggil Bapa, maka kita sedang ada dalam hubungan, sedang membangun keyakinan, sedang memulihkan keyakinan, pemahaman. Mungkin ketika kita sedang dalam himpitan, sedang dalam persoalan, seperti tidak ada jalan keluar, harapan kita hanya dari Tuhan, maka pada kita, saat kita berkata Bapa, maka saat itu ada seruan, ada ungkapan dari batin, dari hati kita. Mungkin kita sudah angkat tangan, sudah mau menyerah. Waktu kita memanggil Bapa, kita sedang terinput, terkoneksi dengan sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber harapan, dan dalam konteks terkoneksinya kita dengan Bapa, terhubungnya kita dengan Bapa, maka mengalirlah dari Bapa itu kekuatan, mengalirlah dari Bapa itu harapan, terbangunlah harapan dalam hidup kita, muncul kembali apa yang tadinya mungkin kita tidak percaya lagi, tapi ketika kita menghampiri Bapa, maka pengayomannya kita rasakan, jaminannya kita rasakan, kerohanian kita mulai terbangun kembali. Karena itu Matius pasal 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maksudnya begini, Bapa sempurna.
Dan ketidaksempurnaan yang kita miliki, yang ada pada kita, dan pada waktu kita memanggil dia Bapa, waktu kita menghampiri dia, maka bahasa manusianya, berjumpalah yang tidak sempurna dengan yang sempurna. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita akan mempengaruhi kesempurnaan Bapa, atau kesempurnaan Bapa mempengaruhi kita? Kenapa pada waktu kita berdoa dengan benar atau cukup, lalu kita jadi imannya bangkit, imannya jadi kuat? Dan kadangkala kita tiba-tiba muncul komitmen untuk tidak mau berbuat salah lagi, timbul keinginan untuk lebih sungguh-sungguh, lebih serius kepada Allah. Maksud saya, disinilah letaknya buah atau hasil dari persekutuan kita dengan Bapa. Kita dipengaruhi oleh kesempurnaannya. Karena itu ada orang bilang, siapa yang kamu pandang? Siapa yang menjadi pujaan kamu? Maka kamu akan seperti pujaanmu, seperti yang kamu pandang itu. Jadi ketika kita sering-sering menyapa Bapa, memanggil Bapa, berdoa, bersekutu dengan Bapa, maka kesempurnaannya mempengaruhi kita. Kesempurnaannya paling tidak mempengaruhi batin kita, mempengaruhi roh kita, sehingga batin kita, roh kita mulai masuk ke dalam dimensi yang namanya sempurna. Mempengaruhi pemahaman kita yang terbatas, mempengaruhi dedikasi hidup kita yang terbatas, mempengaruhi komitmen rohani kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu yang utama ketika kita berdoa, doa Bapa kami, ketika kita memanggil dia Bapa, maka ada pengaruh kesempurnaannya masuk dalam dimensi doa tersebut, masuk dalam hubungan tersebut. Seruan anak Tuhan. Ini adalah inti doa Bapa kami, bagian pertama, seruan anak Tuhan yang menyapa Bapa sebagai sumber segala-galanya. Sumber damai sejahtera. Ketika seseorang kehilangan damai, ketika anak-anak lagi kehilangan damai, lagi galau, lalu kemudian dia panggil bapaknya, damai bekerja di situ. Ketika anak-anak ditinggal oleh orang tua atau keluarganya, dan ketika bapaknya pulang, dan anak tersebut menjerit, "Papa pulang." Ada damai yang bekerja. Ada sesuatu atmosfer yang mengubah yang sebelumnya tidak ada. Tercipta, terjadi pada waktu Bapa muncul. Karena itu di tengah situasi seperti ini, marilah kita menyapa Bapa kita di sorga. Dengan pemahaman dia Bapa kita, sebagaimana doa Bapa kami yang pertama saya sampaikan, kita mulai memahami posisi kita, memahami siapa dia Bapa kita. Maka ketika kita masuk ke dalam doa dan berkata Bapa, kita masuk dalam dimensi hubungan yang penuh dengan damai. Sehingga hubungan yang penuh damai, walaupun persoalan belum selesai, walaupun doa tanda kutip belum terjawab, tapi karena kita sudah bersentuhan dengan hadiratnya Bapa, kita sudah dapatkan shalom, kita sudah dapatkan damai. Dan itu akan membawa kita pada dimensi rohani yang lebih jauh lagi atau yang akan lebih dahsyat dalam hidup kita. Matius pasal 5 ayat 44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga." Kita sedang membangun untuk mewujudkan dan jati diri sebagai anak Bapa di sorga, sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan. Dan karena itu waktu kita berdoa Bapa kami, kita sedang membangun jati diri kita. Kita sedang membuka diri agar gambar Bapa, gambar Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Bapa mempengaruhi kita. Mengubahkan kita. Contoh tadi saya bilang,
Kenapa orang berdoa, ya, berdoa dengan benar tentunya dan cukup, tiba-tiba berubah. Dari bermasalah, dari tidak ada pengharapan, tiba-tiba muncul pengharapan, tiba-tiba muncul iman, muncul keyakinan. Karena itu pengaruh hadirat Tuhan, pengaruh doa, pengaruh keterbukaan kita kepada Bapa. Sehingga dari keterpurukan kita tadi, seperti sebelumnya saya katakan bahwa ketika berdoa dan memanggil dia Bapa, berjumpa antara yang sempurna yaitu Bapa dan yang tidak sempurna yaitu yang sedang berdoa. Nah, karena ada koneksi di situ, maka mulai yang tidak sempurna terangkat, terpengaruh. Seperti Kristus ketika bersama dengan murid-muridnya dalam banyak peristiwa. Ketika Kristus hadir, ketika Kristus bertindak, mengubahkan suasana dan situasi mereka. Petrus dengan rekannya yang sudah semalam-malaman ngobok-ngobok danau Galilea mencari ikan, sudah putus asa, sudah tidak ada harapan. Tapi ketika Kristus hadir di situ dan mengarahkan mereka, lalu kemudian mereka mendapatkan ikan yang lebih besar dan jumlah yang sangat banyak. Dari pesimisme, dari ketidakpercayaan, dari keputusasaan, berubah menjadi keyakinan, berubah menjadi pemujaan, sampai-sampai Petrus berkata, Guru, Rabi, kami tidak layak, tinggalkan kami tidak layak denganmu. Kenapa? Saya ulangi, kenapa? Karena yang sempurna, yang mampu, yang bisa melakukan segala perkara, yang mengatasi alam, ada di hadapan mereka. Jadi ketika saudara berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, saudara ada di hadapan yang empunya langit dan bumi. Saudara ada di hadapan yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan termasuk ketika saudara merasa terjepit dengan penyakit, dengan apapun. Ketika saudara berseru Bapa, engkau berseru kepada Dia yang empunya segala-galanya. Dan disitulah kita mulai menyesuaikan diri. Oleh hadiratnya, oleh rohnya, oleh anugerahnya. Menjama internal kita. Sehingga kita mulai meyakini Allah, makin mendekat, makin berkomitmen, dan seterusnya. Ayat terakhir dari poin pertama. Matius 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini kisah tentang anak yang terhilang. Waktu anak ini sadar, pulang. Walaupun syarat dengan kesalahan, syarat dengan dosa, kemiskinan, pulang dengan kondisi buruk, mungkin penuh penyakit virus. Nah, kalau sekarang zamannya mungkin dia bawa corona. Tapi bapaknya melihat dari jauh. Dia tidak hitung soal kekurangan anak itu. Dia tidak hitung kekotoran atau buruknya atau apapun yang ada di sekitar tubuh anak itu. Tapi bapaknya berlari mendapatkan dia. Berarti ekspresi keinginan berjumpa lebih kuat dari bapaknya dibanding anaknya. Karena sang bapak berlari. Ada satu dorongan kerinduan untuk berjumpa dengan anaknya itu. Sekalipun anaknya syarat dengan kekurangan dan berbagai keterbatasan. Dia berlari lalu merangkul dan kemudian mencium dia. Karena itu ketika saudara membaca atau berdoa, memanggil nama Bapa, pemahaman tentang Bapa bagi saudara dan saya harus sampai ke titik ini di mana kita tahu. Waktu Kristus memperumpamakan anak yang terhilang ini, dia berkata, dia kaitkan dengan demikianlah Bapamu di sorga.
Jadi ketika saudara datang ke hadapan hadiratnya, waktu saudara mau berdoa, saudara sedang memasuk kepada pintu penyambutan Bapa untuk merangkul kita, untuk memeluk kita, bahkan mencium kita. Itu sebabnya ketika saudara berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, roh penolakan seharusnya tidak menyertai saudara. Tapi ketika saudara memanggil dia Bapa, artinya saudara penuh dengan hasrat hubungan Bapa dan anak. Tidak ada yang akan memisahkan kita Bapa dan anak. Kondisi kita tidak akan mempengaruhi hubungan kita, tidak akan mencoret DNA sebagai anak. Dan itulah pokok doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Panggil dia Bapa kami yang ada di sorga. Kemudian pokok doa yang kedua, masih pada ayat yang sama. Kalimat atau kata-kata terakhir, dikuduskanlah namamu. Doa mengandung isi yang kedua adalah mengandung ibadah sejati anak Tuhan. Allah dihormati, ditinggikan, dan dimuliakan. Muncul dalam diri kita, atau kita bangun, atau kita yakini, isi doa kita yang kedua ini adalah kita mau nama Allah dikuduskan, nama Allah dimuliakan, dia ditinggikan, dia diagungkan. Apa problem doa tanda kutip orang meminta? Ragu, tidak yakin, tidak mempercayai. Tapi ketika kita mulai berkata, dikuduskanlah namamu, mengandung unsur ibadah, mengandung unsur pemujaan, mengandung unsur menempatkan dia Allah, dia sesembahan, dia yang kita puja, dia yang kita tinggi, artinya dia tidak ada salah. Tidak ada kekurangan. Karena itu dia harus dikuduskan namanya. Kecemasan kita, keraguan kita, ketidakpercayaan kita sirna, dibuang dari kita. Yang muncul adalah bagaimana dia dimuliakan, bagaimana dia ditinggikan. Bisakah orang berdoa meminta sesuatu tapi tidak menguduskan nama Tuhan? Sangat bisa. Ketika engkau meminta, bahkan engkau meminta dan tidak percaya dia sanggup melakukan, engkau tidak menguduskan nama Tuhan. Engkau tidak menempatkan dia di atas yang mampu melakukan atau bisa melakukan. Karena itu, tempatkan dia pada posisinya. Kadangkala orang berdoa menempatkan Tuhan sebagai pesuruh, disuruh-suruh. Isi doa orang percaya yang benar adalah isi doa bukan menyuruh Tuhan. Cuma sejauh memohon. Dan dengan kunci, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Jadi tempat Allah, pokok doa kedua, tempatkan Allah di tempat semestinya. Ketidaksempurnaan orang percaya, kekanak-kanakan gereja, isi doktrin, isi doa, hasrat batinia, syarat dengan mengatur Allah. Yang lebih fatal lagi, dia bisa komplain, bisa berkata, kalau Allah tidak jawab doa ini, saya tidak mau ke gereja. Emang bisa begitu? Dari sudut manusia bisa. Tapi dari konsep, kalau dia bapakmu, engkau tidak menguduskan namanya.
Lebih jauh Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Include termasuk berarti melalui perbuatan kita. Tidak ada celah untuk nama Tuhan dihujat. Karena itu walaupun kita belum sempurna tanda kutip, tapi mari kita sama-sama berkomitmen sebagai jemaat Tuhan gereja bahwa jangan karena saya nama Tuhan dipermalukan. Termasuk ketika kita dihimpit, ketika kita ada persoalan. Jangan kita umbar persoalan kita untuk menyatakan bahwa Allah sepertinya tidak menolong atau tidak mampu menolong kita. Biarlah namanya dikuduskan. Karena himpitan persoalan kita bukan karena Allah tidak mampu. Bukan karena dia tidak sanggup. Himpitan yang kita alami bisa jadi itu bukan karena Tuhan, tapi itu karena salah kita sendiri. Karena itu, jangan seret-seret Tuhan dalam persoalanmu untuk namanya dipermalukan. Karena itu kuasai diri ketika ada masalah. Sekali lagi Tuhan tidak salah. Tuhan bukan dia tidak mampu menolong, tapi kebanyakan persoalannya adalah di pihak kita. Sehingga kita tetap berkomitmen isi doa kita, dikuduskanlah namamu. Termasuk melalui persoalan saya, melalui perbuatan saya. Nama Tuhan harus tetap dikuduskan, tetap ada pada tempatnya. Roma 2 ayat 24, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Banyak komunitas termasuk komunitas Israel pun. Firman Tuhan Roma pasal 2 ayat 24 berkata, karena mereka nama Allah dihujat. Apakah karena kita sehingga nama Kristus dihujat di samping kita, di tetangga kita? Apakah karena kita nama Allah tidak dihormati oleh saudara kita yang lain? Kita berharap saudara kita ikut Kristus. Tapi melalui kelakuan kita, nama Allah dihujat oleh mereka. Karena itu, topik doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Supaya ada keselarasan dalam hidup kita sebagai orang rohani. Titus 2 ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Melalui kelakuan kita, di sini disoroti kelakuan istri, saya mau katakan melalui kelakuan kita, jangan sampai firman Allah jangan dihujat. Karena itu isi doa, dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan dimuliakan, termasuk melalui ekspresi hidup kita, melalui hidup sehari-hari kita, biar nama Tuhan tetap dikuduskan. Isi doa yang ketiga dari ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Isi doa yang ketiga adalah, ini menyatakan tujuan dan prioritas anak Tuhan. Apa tujuan dan prioritas anak Tuhan? Kita mulai yang dari umum. Masuk surga kan? Bukan masuk neraka kan? Kita turunkan lagi. Apalagi tujuannya? Tuhan dimuliakan kan? Bukan kita yang dimuliakan kan? Nah, berikutnya ini bahaya nih. Tujuan kita bukan duit. Prioritas kita bukan kekayaan. Karena ayat Alkitab berkata, apalah artinya kamu memiliki dunia kalau jiwamu binasa?
Karena itu orang berdoa langsung topiknya apa tujuannya? Minta kaya, minta ini, minta kedudukan. Itu bukan prioritas. Prioritas utama doa adalah realita kerajaan Allah diwujudkan di bumi. Jadi itu topik doa utama kita. Permohonan kita untuk diberkati tidak salah, tapi itu bukan prioritas utama. Permohonan kita terkait dengan dunia dan segala macam, bukan itu prioritas utama kita. Prioritas utama kita adalah kerajaan Allah nyata di atas muka bumi. Matius pasal 4 ayat 23. Kristus berkeliling memberitakan apa? Injil kerajaan. Ya, sampaikan Injil kerajaan. Bukan Injil keselamatan saja, tapi Injil kerajaan. Apa itu kerajaan? Ya, kerajaan Allah. Agar kerajaan Allah terwujud. Agar kerajaan Allah dinyatakan. Kenapa? Karena dunia ini tidak respek dan tidak merestui atau tidak mengaplikasikan kehendak Allah. Mereka bukan pelaksana kerajaan Allah. Penguasa-penguasa dunia. Kerajaan-kerajaan, apapun bentuknya. Mereka bukan melaksanakan, mematuhi kehendak atau kerajaan Allah. Mereka kerajaan dunia. Itulah sebabnya dunia makin sengsara. Persoalan makin menjadi. Karena itu dibutuhkan apa? Kerajaan yang tidak menyiksa orang. Kerajaan yang membawa damai. Kerajaan yang menyelesaikan masalah dosa, masalah setan. Karena itu, topik doa kita dalam doa Bapa kami diminta, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Karena itu Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, ketika menjawab tentang problem hidup. Apa yang diharapkan oleh manusia? Makan, minum, kekayaan, posisi, jabatan. Kristus berkata kepadanya, itu bagian sekian. Yang pertama adalah, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Bayangkan ketika kita doa termasuk mungkin puasa berhari-hari untuk kerajaan kita. Untuk jawaban doa pribadi kita. Tapi kalau kerajaan Allah tidak datang, tidak hadir, apa artinya pemenuhan doa kebutuhan tadi itu? Tetap ada dalam wilayah kerajaan gelap, kerajaan dunia. Bisa mendadak habis, bisa mendadak bangkrut, bisa mendadak dicuri, bisa mendadak hilang. Karena kita masih ada dalam kerajaan dunia. Apalagi dimensi yang lain, misalnya kita, keluarga kita, bisnis kita, nggak ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Kalau keluarga saudara, bisnis saudara tidak ada kaitannya dengan keluarga Allah, Allah tidak bertanggung jawab untuk kelangsungannya. Tapi kalau bisnis saudara, keluarga saudara, hidup saudara ada kaitannya dengan kerajaan Allah, itu dibawa backup kerajaan Allah. Saya ulang nih, apa artinya hasrat keinginan dan ada jawaban tentang keinginan mengenai harta, mengenai aset, tapi tidak ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Allah tidak membackupnya, Allah tidak melindungi, Allah tidak menjaga sehingga dia ada di wilayah kerajaan gelap. Bisa disedot, bisa dicuri, dan berbagai hal bisa terjadi. Karena itu ingat, topik doa Bapa kami itu yang ketiga isinya adalah datanglah kerajaan. Datanglah kerajaanmu di dunia. Sudah pasti seperti di sorga ya. Datanglah kerajaanmu di keluarga saya. Kalau keluarga saudara dan saya itu diliputi, dikuasai kerajaan Allah, kuasa gelap mau bikin apa? Kenapa pertengkaran, kenapa masalah terus berlangsung dalam keluarga? Karena itu tidak di wilayah kerajaan Allah. Kenapa?
Bisa jadi orang dalam keluarga itu tidak pernah menghadirkan, tidak pernah meminta kerajaan Allah datang dalam keluarganya. Yang dia minta adalah, ya kita nggak tahu lah. Tapi sangat penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk meminta hadirnya kerajaan Allah di bumi itu secara luas. Dalam keluarga kita, untuk wilayah kita, agar ada shalom di rumah tangga kita. Dan yang tidak kalah penting, biarlah kerajaan Allah hari di hati kita, di pikiran kita, agar kegelapan yang sudah bertahun-tahun menguasai hati ini dengan penuh dengki, amarah, pertengkaran, pikiran yang penuh dengan kekotoran, dengan hadirnya kerajaan Allah di sana, terang datang, gelap sirna. Karena itu kalau ada saudara-saudara yang berkata, hati saya tidak bisa dikuasai, pokoknya sampai mati aku benci, hadirkan kerajaan Allah di hatimu. Untuk mengubahkan hatimu, agar engkau mampu menghadapi kehidupan ini. Kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita dikuasai dengan kerajaan, kerajaan mana yang bisa melululantahkan kita? Karena kuasa kerajaannya itu sangat dahsyat. Karena itu Tuhan berkata, inilah isi doamu. Dahsyat sekali Bapak Ibu, amin. Ketika kita mendatangkan, ketika kita meminta, memohon, dan datang kerajaan Allah, selesai sudah. Dunia, gereja, kita sedang menuju pada terwujudnya kerajaan 1000 tahun damai. Ketika kerajaan datang, didahului dengan rajanya datang, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, maka persoalan selesai. Karena itu, kita butuh kerajaan. Mungkin karena kita jauh dari kerajaan Allah, maka kita ada terus dalam persoalan. Bukan berarti ketika kerajaan Allah ada, persoalan sudah selesai. Belum. Nanti ketika didatang kali kedua, baru persoalan sudah selesai. Karena itu, Tuhan berkata, Matius 6 yang dihafal oleh orang Kristen banyak, Matius 6 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, pertama kali datang dalam dunia, nanti akan datang kali kedua. Pertama kali datang, dia sudah mulai meletakkan kerajaan. Karena itu, apa yang sedang dikerjakan? Langsung konfrontasi antara kerajaan gelap dan kerajaan terang, atau kerajaan terang dengan kerajaan gelap. Maka Kristus memberitakan Injil kerajaan, termasuk di dalamnya, include di dalamnya adalah mengusir setan, roh jahat, bagian dari kuasa kegelapan. Yang membuat persoalan di dunia ini, yang membuat masalah di mana-mana, kuasa kegelapan. Kalau ada yang bilang virus corona ini dibuat oleh manusia, si pelaksana itu, kalau itu betul ya, pelaksana itu cuma pelaksana doang. Skenarionya apa? Simbolis, kata orang Jawa. Salah, orang Batak. Iblis yang buat skenario, yang menyusahkan, yang menyengsarakan. Karena itu orang Kristen diajarkan, musuhmu bukan darah dan daging, tapi kuasa gelap. Maka istri jangan ditempeleng. Suami jangan digigit. Karena musuh kita adalah kuasa gelap. Bukan darah dan daging. Karena itu, kita minta, datanglah kerajaanmu. Yang keempat, ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini permohonan anak Tuhan. Bagian pertama saya sudah jelaskan ini. Sudah cukup jelas. Tapi saya ingin tekankan di sini. Ketika kita sampai menyentuh kebutuhan terkait dengan materi, terkait dengan dunia ini. Izinnya di sana dikatakan, mintalah secukupnya.
Mari kita bahas sedikit lebih jauh mengenai topik ini. Di Amsal pasal 30 ayat 8, ayatnya berkata demikian firman Tuhan, jauhkanlah, Amsal 30 ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, orang yang mau kaya ini ayatnya nggak bagus nih. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Penulis Amsal berkata, jangan beri aku miskin, supaya aku tidak mempermalukan namamu, aku tidak menjual namamu. Ada pendeta, atau ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan, bisa jual nama Tuhan demi materi. Kenapa? Dia merasa miskin. Karena Amsal berkata, jangan beri aku miskin, supaya aku tidak menjual namamu. Nah, roh kemiskinan menguasai pelayan Tuhan, maka kesana kemari jual muka. Yang lebih parah kalau dia jual nubuat. Karena itu permohonannya, jangan beri aku kemiskinan, supaya aku tidak menjual namamu. Tapi berikutnya dia berkata, jangan beri aku kekayaan, supaya aku jangan jadi sombong. Mari kita lihat. Miskin dan kaya, sepertinya penulis ayat ini, orang ini, belum bisa mengendalikannya. Untuk dia tetap Tuhan nomor satu. Untuk tetap jujur dalam segala hal kepada Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh miskin, tidak dipengaruhi oleh kaya. Apakah itu kualitas rohani dalam Yesus? Enggak. Harusnya kita tidak begitu. Ini perjanjian lama. Ini kualitas rohani zaman itu. Walaupun dia nabi, walaupun dia raja. Tapi dalam Kristus Yesus zaman kini, dengan kekuatan rohnya, kuasa firman yang sudah dibukakan. Walaupun kita miskin, kita tidak akan jual nama Tuhan. Amin. Amin. Walaupun kita miskin, kita tidak akan jual nama Tuhan. Walaupun kita bermasalah, kita tidak akan kesono kemari minta harapan orang lain. Pengharapan kita pada Tuhan. Andalan kita Tuhan. Bukan pada materi. Karena itu di dalam Kristus Yesus, walaupun kita miskin, kita tetap akan berohani. Yang kedua, walaupun kita kaya, atau saudara mendapat kekayaan, atau saya mendapat kekayaan, saudara enggak. Karena saudara pilih miskin, ya sudah, saya yang pilih kaya. Tapi di zaman kini saya yang kaya tidak akan sombong. Tidak akan membeli hamba Tuhan. Tidak akan membayar orang. Dan sombong, tidak akan membeli gereja. Gereja tetap miliknya Tuhan. Saya tidak akan kuasai gereja. Artinya apa? Kekayaan saya tidak mengubah iman saya. Nah, karena itu isi doanya, kenapa minta secukupnya? Supaya jangan sampai kita salah. Kenapa kita ngomong secukupnya? Kenapa? Kita nggak dikuasai sama materi lagi. Amin. Kita butuh materi, tapi tidak menguasai kita. Haleluya. Itu isi doa. Kenapa dia secukupnya? Allah tetap Allah, bukan mammon. Saudara akan melihat orang-orang yang katanya menyembah Allah, tapi menyembah mammon. Kita akan lihat di sini. Bagus kalau dia sampai di level tadi. Jangan beri aku kemiskinan supaya aku tidak menjual namamu. Jangan beri aku kekayaan supaya aku tidak sombong. Karena itu pola hidup dunia ini. Dia miskin, sepertinya dia tidak punya Allah. Jual muka kemana-mana. Mengharap belas kasihan dari manusia. Ayat Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Karena itu ini udah perjanjian baru, ada kuasa Roh Kudus. Karena itu kita tidak boleh bergantung kepada materi. Nah, itu mintalah secukupnya. Isi doa yang kelima dari doa Bapa Kami, bagian kedua ini. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Isi doa berikutnya adalah apa? Pengampunan. Ini menyatakan kualitas rohani anak-anak Tuhan. Dia tidak mau, tidak rela, dan tidak tidak enjoy atau tidak shalom atau apalah istilahnya kalau hatinya ada masalah. Maka itu menjadi topik isi doa, ampunilah kami. Itu ciri anak Allah. Karena ini doa Bapa kami, berarti yang berdoa siapa? Anaknya Bapa. Anaknya Bapa. Ya dia nggak mau ada kepahitan di hati, nggak ada kebencian di hati, maka itu dia berkata ampuni. Maka saya sebut isi doa ini doa anak Tuhan, doa anak Bapa. Minta pengampunan. Jadi kalau ada kepahitan, ada masalah di hati, dia rasa nggak enak kalau nggak dibereskan. Karena secara psikologi kan bisa jadi membawa penyakit macam-macam itu. Lain kali kita bisa bahas lebih jauh itu. Yang keenam, ayat 13. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Isi doa berikutnya yang keenam apa? Kewaspadaan anak Tuhan. Waspada. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Sangat mudah kita dicobai, sangat mudah kita terjerat, sangat mudah kita diserang. Karena itu ketika engkau menghadiri Bapa, awal-awalnya saya sampaikan tentang jaminan, tentang shalom, tentang perlindungan. Lalu masuk topik doa yang kelima tadi, mulai menyadari kerohanian kita. Dan kemudian sekarang kita sampai pada apa? Waspada. Waspada dalam doamu mengandung kewaspadaan. Seperti tadi isi doa yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Menghadirkan kerajaan Allah, karena kita ada di tengah-tengah kerajaan gelap, masih eksis, masih ada, masih sangat mudah mengintervensi. Karena itu waspada, saudara-saudara. Kewaspadaan kita, jangan sampai kita terjebak dalam jebakan iblis. Karena itu peperangan rohani penting sekali untuk kita terus berperang, menolak kuasa gelap, dan menghadirkan kerajaan Allah. Kedua, kita bisa terus waspada dan terus bertumbuh dalam pertumbuhan rohani kita, karena tidak bisa kita hindari ada ujian dan pembentukan yang Tuhan izinkan, bahkan prakarsai, supaya kita bertumbuh. Ada yang bilang, oh baru ampuni itu, kok bikin lagi? Nah, itu artinya dia bentuk kau supaya jadi anak Allah. Anak Bapa yang penuh kasih tanpa. Dicoba lagi, udah enggak. Lulus. Kalau masih terluka, berarti mesti Bapa lagi. Bapa kami yang ada di sorga. Jadi, karena itu waspada. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. 1 Petrus pasal 1 ayat 6, kita diuji, kita dicobai, karena kita lebih daripada emas. Karena itu kita diuji, dicobai. Yang berikut, yang ketujuh, isi doa Bapa kami bagian kedua adalah kelepasan dan jaminan anak Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Isi doa adalah kelepasan dan jaminan anak Tuhan. Bebaskan pikiran saya Tuhan dari A, B, C, D. Bebaskan hasrat saya yang salah ini. Dan terakhir, jaminannya apa? Dialah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi isi doa yang ketujuh adalah kelepasan dan jaminan anak Tuhan. Ini adalah bicara juga, ini adalah kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Ada persoalan? Allah masih di atas. Berdaulat atas virus, atas pandemi, atas zaman, atas waktu, atas bangsa-bangsa. Allah berdaulat atas itu. Allah tidak dipengaruhi dan akhirnya Allah akan mengambil alih itu semuanya dan Allah menyelesaikan semua. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah menolong saudara, Allah menyertai saudara, apapun yang terjadi, panggil Dia Bapa. Agar ada radiasi keilahiannya, fungsi atau sifat kealahannya menyentuh kita sehingga kita mulai bangkit, mulai kuat kembali dan sadari Dia namanya harus terus dikuduskan dan ingat tujuan kita hadirnya kerajaan Allah di dalam dunia ini dan biarlah sebagai anak Tuhan kita sadar, kita minta secukupnya, kehendaknya lah yang jadi bukan kehendak kita, dan sebagai anak Tuhan mari kita wujudkan, perlihatkan kualitas rohani kita, hati kita bersih, kita selalu minta pengampunan, karena kita selalu mengampuni orang lain, dan selalu waspada, dan kita mohon kelepasan, dan percaya jaminan Allah selama-lamanya, kekal, Dia penguasa alam semesta. Kita berdoa, Bapa di sorga, Engkau yang punya segala-galanya. Akhirnya kemenangan darimu akan terwujud di dunia dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Engkau penguasa tunggal atas alam semesta. Karena itu kami adalah anak-Mu. Karena itu kami datang menyapa Engkau Bapa. Bapa sebagai sumber segala-galanya. Karena itu alirkanlah kekuatan-Mu, alirkanlah kesempurnaan-Mu, alirkanlah kasih-Mu ke dalam kami. Bebat hati yang terluka, bangkitkan hati yang patah, bangkitkan harapan, bangkitkan keyakinan. Dan biarlah kami terus menguduskan nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami berbuah-buah dan memberkati pendengar atau anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita datang berdoa ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau kami umat-Mu masih bisa beribadah kepada-Mu sekalipun secara online ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa harapan dan kuasa-Mu tidak akan berkurang Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu dalam roh hati kami, sehingga firman itu menjadi pelita dan menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk menjalani hidup ini ya Tuhan, sekalipun di tengah situasi yang sulit, seperti saat-saat ini Tuhan, tetapi kami percaya bahwa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada-Mu Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata ya Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu terus menjabarkan kebenaran firman-Mu dalam roh hati kami, memberikan pemahaman dan pengertian kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga setiap masalah yang kami hadapi ya Bapa di sorga, bukan kami sendiri menghadapinya, tetapi bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, sebab Engkau Tuhan Allah yang melakukannya bagi umat yang berharap dan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh sidang jemaat-Mu Genesaret Kelapa Gading, Tuhan Engkau sertai setiap keluarga dan rumah tangga, Tuhan berkati, Tuhan Engkau Tuhan, terus membimbing dan menuntun kami, sehingga setiap kami Bapa di sorga boleh menjalani hidup ini
dengan hati yang bersuka cita sekalipun dalam keadaan sulit Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Demikian juga hamba polisi yang telah menampaikan firman-Mu. Allah berkati hamba-Mu, Allah berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, supaya pemerintah mendapat jalan keluar yang terbaik, apa yang saya lakukan saat-saat ini Bapa. Tuhan berikan hikmat dan pengertian bagi pemerintah bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh keluar dari kesulitan, terlebih kesulitan ekonomi pada saat ini. Demikian mereka-mereka yang terbaring di rumah sakit oleh karena corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah setiap mereka, Tuhan pulihkan mereka. Segala sesuatu ini terjadi ya Tuhan Allah kami, itu dengan Tuhan Engkau, seizin Engkau Tuhan, supaya umat-Mu lebih sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu, sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepadamu. Dan orang-orang yang bertobat Tuhan, supaya Tuhan mereka datang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih bangsa dan negara kami, curahkan roh pertobatan bagi negeri ini, sehingga sebanyak mungkin jiwa dimenangkan dari tengah bangsa dan negara kami, demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang ada di garda terdepan Tuhan. Engkau menyertai mereka, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat. Tuhan lindungi mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kota Jakarta di mana kami tinggal di kota ini, Tuhan berkati juga kota ini. Demikian pemerintah pusat, sampai ke daerah Tuhan, Kau sertai mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan setulus hati mereka Tuhan. Sehingga negeri ini Tuhan, boleh menjadi berkat ya Tuhan. Bukan hanya untuk bangsa ini, berkati Indonesia, sehingga Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seluruh hamba-hamba bagian pelayan hari ini, Engkau berkati mereka, keluarga mereka berkati, pekerjaan mereka berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami naikkan dulu ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mengucap syukur semuanya Tuhan sudah pimpin kita. Dan saatnya kita akan berpisah satu sama lain, siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara kita buka hati kita sepenuhnya, dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai, sejahtera, dan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, bahkan kasih setianya. Tuhan Yesus ada menyertai saudara sekalian di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus, tetap tinggal bersama dengan saudara sejak saat ini sampai Dia datang kembali. Diberkati saudara dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, diberkati anak-anak saudara, pekerjaan saudara diberkati, dan usaha saudara diberkati, bahkan juga pelayanan saudara dan pengabdian saudara diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan sudah memberkati kita semua. Haleluya, amin.